dari kunjungan saya di tempat-tempat ini sebenarnya ini sangat lemah perhatian dari desa. Tentu saya menghormati ya pemimpin-pemimpin gereja dan umat, apalagi tokoh-tokoh adat. Siapa enggak kalau tidak mereka lagi menolong tokoh adat, orang tua sudah tidak bisa diharapkan. Opungnya, pamannya, amang borunya itu sudah pelaku. Pengaturan tentang jam buka lapo misalnya kan, bukan melarang minum tua, silakan aja. Tapi misalnya mulai jam 5 atau ditutup jam 10. Paling tidak sebelum ada peraturan daerah, ada perbuk gitu loh. Pemberdayaan masyarakat juga penting. Peran dari kepala-kepala desa juga penting. Disinilah yang kita undang sebenarnya, pemerintah harus hadir di dalam perkara-perkara ini. Tapi ini nampaknya belum hadir. Artinya tidak komprehensif begitulah ya. Masih terpotong-terpotong. Sepertinya kurang komprehensif. Sangat kurang. Karena kira-kira bentuk konkretnya kayak mana harus diberi. Nah kemarin itu kan kita sudah berbicara dengan Pak Bupati ya, karena fungsi dari desa itu sangat penting. Fungsi dari tokoh-tokoh agama dan adat itu sangat penting. Mari kita kumpulkan mencari formulasi itu. Ini saya sendiri kalau misalnya ditanya apa formulasi Pak Aris, saya hanya bisa mengatakan ayo kita bangun gerakan perlindungan anak yang berbasis keluarga dan komunitas. Kan itu masih belum konkret kan? Abstrak. Iya kan? Oleh karena itu saya kira karena kendala teknis saja, dalam waktu dekat ini kita akan kumpulkan seluruh kepala desa memberikan masukan ya apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin desa dan sebagainya dalam persoalan-persoalan ini. Karena dari kunjungan saya di tempat-tempat ini sebenarnya ini sangat lemah perhatian dari desa, sangat lemah. Pak Aris, peran dari tokoh-tokoh agama kira-kira menurut Bapak ada nggak minimnya peran mereka? Masih sangat minim. Tokoh gereja misalnya ya. Saya harus akui ya, tentu saya menghormati ya pemimpin-pemimpin gereja dan umat, apalagi tokoh-tokoh adat. Tapi tidak punya perspektif yang sungguh memberikan perlindungan bagi anak itu. Ya, gereja-gereja sekarang takut menyuarakan suara kenabiannya. Seharusnya keluar itu untuk menyelamatkan anak-anak korban ini kan. Siapa enggak kalau tidak mereka lagi menolong tokoh adat, orang tua sudah tidak bisa diharapkan. Opungnya, pamannya, amang borunya itu sudah pelaku. Nah saya takut nanti justru anak-anak di bawah 12 tahun juga akan mencontoh apa yang dia lihat dan dia rasakan yang dilakukan oleh orang tuanya. Akhirnya ya kemarin saya mendengarkan ada baru aja tadi malam kepala sekolah di Lagu Bauti misalnya melakukan pelecehan terhadap muridnya gitu. Ini perilaku apa? Pendidik gitu. Bukan saja pemimpin gereja, bukan hanya pemimpin masyarakat dan tokoh masyarakat, sudah semua orang melakukan tindakan itu. Oleh karena itu berhenti kita lakukan itu. Nggak bisa tidak. Ada nggak formula dari Komnas Perlindungan Anak sendiri yang ditawarkan untuk pemerintah daerah? Yang pertama itu belum ada formula yang cukup, yang komprehensif ya. Tapi paling tidak akan kita gagas dengan pertemuan dari aparatur pemerintah, termasuk kepala-kepala desa, camat dan sebagainya, kumpul bersama apa sih gitu. Karena fenomena sosial itu kan mereka yang tahu, bukan saya toh. Saya bukan tiap hari di situ. Itu salah satu tawarannya. Sehingga nanti ada follow up ya. Follow up misalnya apa pemantik terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh bapaknya misalnya. Apakah ada pengaturan tentang jam buka lapo misalnya kan. Bukan melarang minum tua, silakan aja. Tapi misalnya mulai jam 5 atau ditutup jam 10. Paling tidak sebelum ada peraturan daerah, ada perbuk gitu loh. Supaya jelas gitu. Kemudian ketika misalnya ada kebaktian minggu ya jangan buka lapo itu dulu. Ya 1,5 jamnya ke gereja atau sholat atau apa kan. Ya itu diatur. Bukan berarti kita melarang minum tua kan karena itu budaya kita kan. Tapi ada pengaturan karena pemantik itu selalu ketika tua pun ketika dia mabuk jadi dia lihat anaknya seperti istrinya dan sebagainya. Itu yang terjadi domba bagasan. Jadi